Shalom sahabat-sahabat Menara Doa Kasih, dimanapun sahabat-sahabat Menara Doa Kasih berada, apa kabar? Saat ini kita mau berdoa bagi kota dan bagi sahabat-sahabat yang mau bergabung, boleh kontak kami di nomor di bawah ini. Mari kita naikkan satu pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar
setiap kota-kota di bangsa kami Tuhan. Haleluya. Kami bawa setiap kota-kota di bangsa kami menyembah-Mu. Kami bawa setiap kota-kota di bangsa kami memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa setiap kota-kota di negeri kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan atas bangsa kami Tuhan, atas negeri kami Indonesia Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan atas setiap kota-kota di negeri kami Tuhan. Haleluya. Dan biarlah setiap kota-kota di negeri kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan bila setiap kota-kota di bangsa kami Tuhan dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dan bila setiap kota-kota di bangsa kami Ya, Tuhan Tuhan Yesus. alami lawatan zaman kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap kota-kota di negeri kami ini alami damai-Mu Tuhan, Amin. alami shalom yang dari-Mu Ya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom sahabat Menara Doa Kasih. Kita akan dengar firman Tuhan dengan tema semangat. Kita percaya tanpa semangat kita tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Indonesia merdeka karena ada pahlawan-pahlawan yang mempunyai semangat juang untuk merebut kemerdekaan. Apa itu semangat? Semangat adalah perasaan atau kondisi mental atau batin yang kuat berupa tekad, gairah yang tinggi, antusiasme untuk dapat mencapai suatu tujuan. Semangat juga berarti kekuatan batin yang memberi motivasi dan optimisme dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14 mengajarkan bahwa semangat dapat memberikan kekuatan untuk menanggung penderitaan. Namun semangat yang sudah patah sangat sulit untuk dipulihkan. Renungan dari ayat ini adalah pentingnya kita menjaga semangat hidup, menjaga semangat dalam melayani Tuhan, menjaga semangat dalam terus berdoa.
dalam menghadapi kesulitan, karena tanpa semangat penderitaan menjadi tak tertahankan. Kita dapat memperoleh semangat, yaitu dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lelah melalui harapan, kesabaran, dan juga doa-doa kita. Melalui Amsal 18 ayat 14 ada dua hal yang kita bisa pelajari. Ya. Yang pertama yaitu kekuatan semangat. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang bersemangat memiliki ketahanan luar biasa untuk menanggung penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan. Dan yang kedua yaitu bahaya semangat yang patah. Bagian kedua ayat ini memberikan peringatan keras. Jika semangat sudah patah, sangat sulit untuk memulihkannya, bahkan dengan bantuan luar. Penderitaan jiwa yang patah bisa menghancurkan dan tidak tertahankan. Belajar dari Amsal 18 ayat 14 ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus bersemangat dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menjaga semangat kita. Kita harus menjaga semangat itu terus menyala dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Penting untuk memupuk dan menjaga semangat dalam diri kita, karena hal itu adalah sumber kekuatan untuk melewati masa-masa yang paling sulit. Melalui Amsal ini, kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, jaga semangat kita. Dan yang kedua, cari sumber kekuatan. Jangan sampai semangat kita patah. Jika kita merasakan semangat mulai berkurang, carilah sumber kekuatan, yaitu dari Tuhan. Sumber kekuatan semangat kita ada dalam Tuhan. Mungkin jabatan, kekayaan tidak bisa menolong kita, tapi hanya Tuhan yang akan memberikan kita semangat. Sumber kekuatan kita dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi saat semangat kita mulai luntur, mulai kendor, kembali kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Tuhan itu yang mampu memberi kekuatan kepada kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, jaga semangat kita untuk terus menyala. Cari sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Sumber kekuatan kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan yang ketiga, manfaatkan dukungan dari orang lain, dari komunitas-komunitas yang positif, komunitas yang membangkitkan semangat kita. Perhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sedang berjuang. Kita saling menyemangati, itu membuat kita tidak loyo, membuat kita saling berbagi, supaya kita bisa terus semangat. Kita dapat membantu memulihkan semangat mereka yang sedang patah melalui kasih, melalui perhatian. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan uluran kita dengan kita memperhatikan, dengan kita memberi pertolongan kepada mereka melalui kasih. Semangat kita akan terus menyala. Dan yang keempat yaitu optimisme dan iman.
iman yang membuat kita terus bersemangat. Hidup bersemangat berarti memiliki hati yang gembira. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur yaitu hati yang bergembira. Sabar dalam kesesakan. Bertekun di dalam doa. Ini adalah sikap yang membantu kita tetap bersemangat. Hati yang gembira, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Inilah sikap yang membantu kita untuk tetap semangat di dalam melakukan apapun juga, dalam situasi apapun juga. Jadi kesimpulan di dalam Amsal 18 ayat 14 ini mengingatkan kita bahwa semangat adalah aset berharga yang dapat membantu kita bertahan dalam penderitaan. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa semangat adalah aset berharga yang dapat membantu kita bertahan dalam penderitaan. Semangat membantu kita menghadapi segala tantangan dan rintangan. Ya, kalau kita kilas balik mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan kita, tanpa mereka memiliki semangat juang yang tinggi, mereka tidak bisa merebut kemerdekaan. Kita tidak bisa merasakan arti kebebasan, arti tidak dijajah. Tapi kita percaya, biarlah setiap kita harus tetap bersemangat. Ya. Kita juga harus menyadari betapa bahayanya jika semangat itu patah. Untuk itu, mari jaga kita untuk tetap semangat. Jangan sampai semangat kita patah, karena akan sangat sulit untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, marilah kita terus memelihara semangat dalam diri kita dengan bersandar kepada Tuhan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi semangat apapun yang terjadi, jangan takut. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Tetap kuat, tetap semangat. Jangan takut apapun yang terjadi. Tuhan Yesus beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Karena Dia yang berperang ganti kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Ingat, tetap semangat. Jaga, jangan sampai semangat kita patah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar. Biarlah itu menjadi rema bagi kami. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mengucap syukur Engkau memberkati sahabat-sahabat Menara Doa Kasih dimanapun berada yang mendengarkan semuanya ini Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.